kunci melihat mujizat. Sama-sama bilang sama saya, kunci melihat mujizat. Kita akan belajar dari kisah mujizat pertama Tuhan Yesus di Kana, saudara. Artinya begini, saudara, kalau kita benar-benar memahami firman Tuhan hari ini, saudara, kita melakukan bagian kita, maka mujizat yang sudah Tuhan sediakan akan jadi bagian kita. Katakan amin. Doa saya firman Tuhan hari ini, saudara yang rindu terima mujizat, saudara pulang bawa mujizat dari surga. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa kunci melihat mujizat? Yang pertama saya mencatat di sini, saudara, adalah dengan menghadirkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, dengan menghadirkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, menghadirkan Tuhan. Yuk sama-sama kita baca Yohanes 2 ayat 2. Yohanes pasal yang kedua, kita akan baca ayatnya yang kedua. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca. 3, ya. Yesus diundang. Sekali lagi 3, ya. Yesus dan diundang juga ke. Saya percaya semua kita sepakat bahwa kenapa di perkawinan itu ada mujizat, karena ada Yesus di sana, betul? Saya mau bilang, saudara, kenapa di situ ada mujizat? Karena Yesus ada di sana dan Yesus adalah sumber mujizat yang sejati. Katakan amin. Jadi saya mau bilang, saudara, kita bisa belajar bahwa begini, saudara, dalam kehidupan setiap kita, kalau kita mau lihat mujizat, kita harus hadirkan sang pemberi mujizat, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Katakan amin. Jadi saya mau bilang, saudara, kalau kita mau lihat mujizat dalam pekerjaan kita, dalam bisnis, dalam karir, dalam rumah tangga, dalam kesehatan, dalam apapun itu, sama-sama bilang sama saya, hadirkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, undang Tuhan. Makanya ada satu statement, satu quotes yang dijadikan sebuah judul buku dari seseorang yang sangat memberkati saya, saudara. Namanya adalah, boleh munculkan di layar, namanya adalah Neil Donald Walschik. Agak susah namanya. Neil Donald Walschik. Haleluya. Kita kesampingkan marganya, nggak apa-apa, saudara. Saya mau ajak saudara untuk melihat satu quote dari Neil Donald Walschik. Untuk apa? Untuk sama-sama kita akan lihat, saudara, tentang mujizat dan juga bicara tentang kehadiran Tuhan. Dikatakan begini, saudara, when God steps in, miracle happen. Jadi ketika Tuhan melangkah ke dalam, ketika Tuhan hadir, mujizat Tuhan terjadi. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi saya mau bilang, saudara, kalau kita mau lihat mujizat, sama-sama bilang sama saya, hadirkan Tuhan. Saya mau bilang, saudara, gereja ini kenapa menjadi gereja yang banyak mujizat? Karena Tuhan hadir di sini. Katakan amin. Maka sekali lagi saya mau bilang, saudara, ini kunci untuk bisa melihat mujizat terjalan di depan setiap kita. Karena ada banyak orang mau mujizatnya, tapi nggak mau menghadirkan Tuhan, saudara. Ada banyak orang mau mujizat Tuhan terjadi dalam bisnisnya, tapi mau bikin ibadah di bisnisnya nggak pernah, saudara. Cuma Natal dan Paskah. Iya, jadi pohon Natal keluar, dia keluar juga. Pohon Natal masuk kardus, dia masuk kardus juga, saudara. Hello, ya Pak Pendeta, kan kita kan Pak Pendeta, ya kita istirahat cuma 1 jam aja Pak Pendeta. Kita mau makan Pak Pendeta, kita mau ngobrol Pak Pendeta, mau ngopi-ngopi Pak Pendeta, nggak cukup buat ibadah. Hello, manusia hidup bukan dari roti saja, amin, tapi juga nasi goreng, saksang, BPK dan lain sebagainya. Tapi saya mau bilang, iya kan, ada banyak orang mau mujizat terjadi di bisnisnya, tapi nggak mau hadirkan Tuhan di sana. Ada banyak orang mau hadirkan mujizat dalam pekerjaannya, tapi doain kantornya, urapin bisnisnya, pekerjaannya nggak pernah, saudara. Saya mau bilang, saudara, bocengli bos, Horas. Ada banyak orang mau mujizat ada dalam rumah tangganya, tapi adain ibadah keluarga, bangun mesbah rumah tangga nggak pernah. Ya Pak Pendeta ngantuk, Pak Pendeta soalnya capek, saya kerja dari pagi, Pak Pendeta soalnya ngantuk banget Pak Pendeta. Jadi kalau itu nggak ada waktu Pak Pendeta, tapi sorry, bersemangat, kopinya mantap dari Simalungun.
Saya mau bilang ya, dia bilang dia capek nggak ada waktu, tapi ketika di tempat tidur main HP sampai pagi, TikTok, Instagram, kirimin video lucu, padahal orang yang terima videonya udah tersinggung, nggak lucu sama sekali, udah emosi, kirim terus, dan cuma ketawa bertobat. Saya mau bilang saudara, bagaimana kita bisa lihat mujizat kalau si sumber mujizat nggak ada di sana, saudara? Sama-sama bilang sama saya kalau mau lihat mujizat. Sama-sama bilang sama saya, hadirkan Tuhan. Tapi tadi pagi ketika saya coba renungkan ini, saudara, Tuhan taruh di hati saya begini, saudara. Kata diundang di dalam bahasa aslinya, boleh munculkan di layar, itu kaleo, bukan bebek kaleo, itu nama restoran, saudara. Iya. Itu restoran yang sambelnya pedas banget, udah kayak omongan tetangga, saudara. Ini saya mau ajak saudara untuk melihat kata diundang dalam bahasa aslinya itu kaleo, artinya meminta Tuhan masuk. Sama-sama bilang sama saya, meminta Tuhan masuk. Jadi meminta Tuhan untuk masuk. Tetapi Tuhan kasih hikmat saya begini, saudara. Tuhan, 2 minggu lalu sempat kita bahas, Tuhan adalah sifatnya kudus. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan itu kudus. Dosa itu najis. Jadi kalau kita mau undang Tuhan, mau minta Tuhan untuk masuk dalam bisnis kita, pastikan kita bereskan dulu bisnis kita. Jangan ada dosa di dalamnya. Mohon maaf agak keras hari ini, saudara. Tapi saya mau bilang, saudara, karena ada banyak orang mau undang Tuhan masuk dalam bisnisnya supaya mujizat Tuhan terjadi, tapi bisnisnya penuh dengan dosa, saudara. Mohon maaf ya. Mujizat apa yang kita harapkan ketika bisnis kita penuh dengan kekotoran, saudara? Bagaimana Tuhan mau hadir di sana? Tuhan, mujizatmu terjadilah di bisnisku, hadirlah di bisnisku, mujizatmu nyatakanlah. Tapi bisnisnya judol. Dari ketawa-ketawanya kok saya curiga ya. Tahu apa tuh judol? Nah, mujizat apa yang diharapkan dari bisnis judol itu? Apa yang diharapkan mujizat Tuhan terjadi dalam bisnis judol? Biar yang main gak gacor-gacor. Ini kayaknya tahu nih. Pak Pendeta apa tahu? Dari nonton dari TikTok, saudara. Saya mau bilang, saudara, ada orang yang berharap mujizat Tuhan terjadi dalam pekerjaannya, tapi pekerjaannya tipu sana tipu sini. Saya mau bilang, saudara, mujizat apa yang kita harapkan terjadi dalam pekerjaan yang tugasnya, kebiasaannya, kerjaannya tipu sana tipu sini, supaya tipuannya nggak ketahuan orang. Hello, malaikat datang, kok sehat kah? Sorry-nya ndak mampan. Saya mau bilang, saudara, Tuhan akan hadir di tempat yang bersih, katakan amin. Jadi pastikan bereskan dosanya, undang Tuhan hadir, di situ akan ada mujizat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, undang Tuhan hadir, di situ ada mujizat. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, apa kunci melihat mujizat, saudara? Belajar dari kisah mujizat yang pertama. Yang kedua adalah taat akan perintah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, taat akan perintah Tuhan. Coba kita lihat ayat yang ke-5, sama-sama kita buka Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-5, sama-sama yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, tetapi apa yang dikatakan kepadamu buatlah. Sekali lagi 3, ya, tetapi Ibu Yesus berkata kepada, apa yang dikatakan kepadamu buatlah. Sama-sama bilang sama saya, taat. Saya mau bilang, saudara, sama seperti berkat, sama seperti pemulihan, sama seperti pertolongan, mujizat juga sudah Tuhan sediakan, katakan amin. Tapi nggak ada jalan lain untuk sampai pada mujizat yang Tuhan sediakan selain daripada Saudara bisa cek tokoh-tokoh dalam Alkitab yang lihat mujizat, semuanya hidup dalam siapa? Panglima besar, Naaman. Sakit apa dia? Woi, ini ribuan orang ini Kristen atau bukan? Kristen? Tolong cek KTP. Enggak lah. Saudara mau Kristen mau bukan, rumah Tuhan, rumah kita semua. Haleluya.
Jawab. Apa penyakitnya? Apa? Terus melalui Nabi Elisa Tuhan suruh ngapain? Oh, di sini kalian jawabin. Tuhan suruh ngapain? Mandi. Di mana? Kali Ciliwung. Yes, Sungai Yordan. Berapa kali? 7 kali. Memang sebelah sini kalau cerdas sebenarnya Alkitab menang sebelah sini. Kenapa 7 kali? Tadi 7 kali. Ditanya kenapa? Kenapa 7 kali? Perintahnya begitu. Iya. Oke, perintahnya begitu. Kenapa diperintahkan begitu? Bisa nggak 1 kali saja sudah sembuh? Ayo dong. Pengetahuan agama udah payah, iman jangan payah. Ayo. Kok bisa nggak ya? Bisa nggak? Bisa nggak 1 kali saja Tuhan suruh langsung sembuh? Sangat bisa. Terus kenapa Tuhan perintahkan 7 kali? Untuk apa tujuannya? Yes, ketaatan. Saudara ingat mujizat ketika tembok Yeriko roboh? Tuhan suruh ngapain? Keliling. Berapa kali? 10. Siapa guru sekolah minggu kau? 10. 1 hari. Lama-lama emosi saya ini, emosi ya. Tahu begini saya liburan hari ini. Berapa kali? 1 hari berapa kali? Darah Yesus udah kasih contohkan. 1. Satu hari 1 kali. Selama berapa hari dulu? Kali. Selama 6 hari. Hari ke-7 baru. Tolong kalau ngomong tuh jangan pakai bahasa roh. Berapa kali? Tuhan berikan aku kekuatan Tuhan. Berapa kali? Hari ke-7 berapa kali? 7, betul. Terus Tuhan perintah juga jangan ngapain? Alkitab makanya dibaca, di rumah tuh dibaca. Jangan sarangi. Jangan sarangeo. Jangan ngomong. Saya mau bilang saudara, kalau kita lagi jalan bareng teman-teman kita paling enak ngapain sih? Ngobrol. Apalagi para wanita-wanita paling enak gibah apa wanita. Iya, paling enak kalau jalan itu, apalagi kalau yang di sini-sini. Lagi jalan, coba lu lihat lagi keliling, coba lu lihat tuh dia lagi keliling tembok Yeriko pakai high heels. Ya Tuhan Yesus, ya ampun, dia pikir lagi fashion show kali. Memang kalau wanita punya karunia memang kata-kata luar biasa saudara. Saya pelayanan bareng pendeta Aristo, bawa jemaat ke Israel saudara. Darah Yesus, banyak ibu-ibu Indonesia yang ikut bersama kita. Setiap tempat di mana kami kunjungi, semua rabi, security, karena semua diomongin lagi. Jangan dibanggakan itu, jangan dibanggakan. Paling enak ngobrol. Tapi kalau saudara perhatikan, Tuhan bilang apa? No, diam. Ini melatih apa? Ketaatan. Karena ketaatan akan membawa pada mujizat, katakan amin. Saudara bisa cek tokoh-tokoh dalam Alkitab, kisah-kisah mujizatnya semuanya berkaitan dengan ketaatan. Petrus, mujizat dapat banyak ikan, berkat yang luar biasa. Tuhan suruh ngapain? Setelah sepanjang malam dia mencari ikan, nggak dapat ikan. Tuhan suruh ngapain? Tebarkan jala ke
Saya mau bilang saudara, ini membutuhkan ketaatan yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan, Petrus sepanjang malam mencari ikan. Petrus dari kecil udah nelayan, orang tuanya nelayan. Petrus dari kecil tinggal di daerah itu. Ikan-ikan di situ, lihat Petrus, bos. Iya kan? Ikan-ikan di situ bilang, Petrus tuh, skuy-kuy. Kakak pertama makan aku, oh Tuhan Yesus. Bayangin saudara. Tapi sepanjang malam Petrus yang sangat paham soal dunia perikanan, gak dapat sama sekali ikan satupun. Tiba-tiba ada tukang kayu yang datang dan berkata, Petrus, tebar jalamu di sebelah kanan. Pertanyaan saya, emang sebelumnya sepanjang malam Petrus gak lempar sebelah kanan? Gimana menurut saudara? Emang menurut saudara, menurut kita ya, logikanya, Petrus sepanjang malam ada lempar sebelah kanan nggak? Saya percaya jangan kanan, kiri, di atas, depan, belakang, salto dia. Oh, semua ada dia lempar itu saudara. Tapi nggak dapat apa-apa. Tapi hebatnya, karena Petrus taat, mujizat berkat besar terjadi dalam kehidupannya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.